Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 7 PIPS 3B dengan anggota. Yang pertama ada Nadia Aurelia, yang kedua Retno Dewi, dan yang terakhir ada Nurai Syarahmah. Dan kali ini kami akan membahas mengenai teks berita ASEAN. Berikut merupakan peta ASEAN. Yang pertama ada negara Laos, Myanmar, Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja, Indonesia, Vietnam, Brunei, dan Filipina. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai latar belakang terbentuknya ASEAN. Sejarah yang melatar belakangi berdirinya ASEAN adalah adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal tersebut mengemuka akibat situasi perang dingin antara Amerika Serikat dengan Rusia yang secara tidak langsung membawa dampak stabilitas keamanan pada negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, pada era 1960-an, kawasan Asia Tenggara juga dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan. Apabila dibiarkan, hal itu dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Setelah menemukan kesamaan, akhirnya negara pendiri memutuskan untuk bertemu di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 untuk membahas berbagai persoalan dan solusi untuk masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Selain karena adanya konflik dan perselisihan, ada juga beberapa latar belakang atau faktor pendorong kerjasama antar negara di ASEAN. Yang pertama, persamaan geografis. Negara-negara di wilayah ASEAN berada di kawasan Asia Tenggara yang terletak di antara benua Australia dan daratan benua Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Yang kedua adalah persamaan budaya. Penduduk Asia Tenggara merupakan keturunan dari ras Melayu Mongoloid. Ras ini dalam perkembangannya banyak menerima pengaruh budaya berupa warna kulit, makanan, hingga adat istiadat dari wilayah India, Arab Gujarat, dan Cina. Yang ketiga adalah persamaan kepentingan. Semua negara di Asia Tenggara memiliki tujuan dan visi yang sama, yaitu kesejahteraan, kedamaian, keamanan, dan ketertiban, baik itu dalam lingkup nasional maupun regional. Dan yang keempat, ada persamaan nasib, di mana hampir seluruh negara di Asia Tenggara dijajah oleh negara lain, seperti Indonesia oleh Belanda, Malaysia dan Singapura oleh Inggris, hingga Filipina oleh Spanyol dan Amerika. Hanya negara Thailand lah yang bebas dari penjajahan. Selanjutnya adalah tujuan dibentuknya ASEAN. Pada dasarnya, tujuan utama didirikannya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang sejahtera, damai, aman, dan stabil. Namun, apabila merujuk pada deklarasi ASEAN yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1967, tujuan dibentuknya ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat kemajuan sosial, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian regional yang dapat direalisasikan dengan jalan saling menghormati keadilan, serta taat hukum di dalam hubungan antar negara se-Asia Tenggara, dan mematuhi prinsip-prinsip dari Piagam PBB agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu antar negara anggota dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, administrasi, sosial, budaya, dan teknik. Yang keempat, membina dan menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil industri, pertanian, perluasan perdagangan dalam komoditas internasional, perbaikan sarana dan prasarana komunikasi serta transportasi, dan peningkatan taraf hidup rakyat dari masing-masing negara anggota. Yang kelima, melakukan peningkatan pada kualitas ilmu pengetahuan di antara anggota. Yang keenam, saling membantu sarana pelatihan dan penelitian untuk tujuan pendidikan, administrasi, profesional, dan teknik. Dan yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan organisasi internasional yang memiliki tujuan dan visi yang sama, serta membuka peluang untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai negara-negara pendiri ASEAN. Berdirinya ASEAN diawali dari pertemuan 5 Menteri Luar Negeri perwakilan dari negara-negara Asia Tenggara, dan pertemuan ini dilaksanakan di Bangkok, Thailand pada tanggal 5-8 Agustus 1967. Pengesahan berdirinya ASEAN termuat dalam Deklarasi Bangkok atau yang disebut juga sebagai Deklarasi ASEAN. Berikut ini merupakan 5 negara pendiri ASEAN beserta nama perwakilannya yang merupakan Menteri Luar Negeri dari setiap negara. Yang pertama, Indonesia dengan Adam Malik. Yang kedua, Malaysia dengan Tun Abdul Rojak. Yang ketiga, Singapura dengan Sinnathamby Rajaratnam. Yang keempat, Filipina dengan Narciso Ramos. Dan yang kelima, Thailand dengan Tanat Koman. Selanjutnya ada 5 negara yang ikut bergabung menjadi keanggotaan ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam yang bergabung pada 8 Januari 1984, Vietnam pada 28 Juli 1995, Laos pada 23 Juli 1997, Myanmar pada 23 Juli 1997, dan yang terakhir Kamboja pada 30 April 1999.
Pada pembahasan terakhir, mari kita bahas mengenai arti logo ASEAN yang meliputi warna serta bentuk. Pada warna, ada 4 warna yang menjadi warna dalam logo ASEAN. Yang pertama, warna merah yang mewakili keberanian serta dinamika yang membentuk semangat perjuangan mencapai satu visi dan misi, serta merah menjadi warna dasar dalam lambang ASEAN. Yang kedua, ada warna biru. Warna biru pada lambang memiliki arti perdamaian dan keamanan. Warna tersebut digambarkan sebagai lingkaran dan kata ASEAN pada logo. Yang ketiga, ada warna kuning yang memaknai kemakmuran dan kesejahteraan diwakili oleh warna kuning yang terdapat pada bentuk padi. Dan yang terakhir, ada warna putih. Yang menjadi logo adalah warna putih. Warna ini melambangkan kesucian dan memiliki bentuk lingkaran yang melengkapi setiap bentuk lambang yang lain. Selanjutnya, arti dalam bentuk. Ada 2, yaitu lingkaran dan padi. Lingkaran, terdapat 2 lingkaran pada lambang ASEAN, yakni berwarna biru dan putih. Bentuk tersebut mewakili persatuan antar negara-negara anggota organisasi ASEAN. Yang kedua, bentuk padi. 10 tangkai padi dalam lambang ASEAN melambangkan negara dari anggota-anggota. Seperti diketahui, organisasi ini awalnya terdiri dari Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Oke, cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini mengenai negara-negara di ASEAN. Tentunya seru banget dan menambah wawasan serta pengetahuan kamu mengenai negara-negara anggota di ASEAN. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video dari kami, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.